Ceritain hal terkonyol selama motoran bang. Renya pernah diseruduk subscriber, gubrak. Untungnya dia langsung keluar dari mobil. Nah terus hal pertama yang dia ngomong, sorry bang TJR. Waduh, dia tahu gua lagi. Gua nggak jadi marah dong. Kapan nambah moge? Sebenarnya sih udah. Inspirasi punya garasi rainbow berwarna seperti pelangi dari mana? Dari YouTuber juga, tapi YouTuber supercar di UK. Are there any stories behind you being able to afford your toys? Aerox gua, itu gua belinya nyicil, potong uang jajan dari bokap karena waktu itu masih kuliah juga pas kita punya Roxette. Kalau kecelakaan terparah, cerita nggak ya? Mungkin nanti di akhir video lah ya, kita spill sedikit. Never before, belum pernah diceritakan di mana-mana. Sudah lama sekali kita tidak Q&A, questions and answers. Oktober 2021 to be exact, itu sudah lama sekali. A lot of things has changed, a lot of things has happened. Makanya beberapa minggu lalu gue sempat post di Instastory gue kasih question box, open Q&A. Beberapa dari kalian lumayan banyak yang bertanya. Jadi kalau yang kali ini nggak kesempatan bertanya, makanya jangan lupa follow Instagram @thejakartaroads ya. Jangan cuma di YouTube-nya doang, di Instagram gue upload banyak konten dan update yang lebih real time juga ya guys ya. Nah jadi tanpa bertele-tele, kita langsung aja kali ya questions and answers kali ini 2024. Jedanya lama banget ya. Jadi kali ini biar Q&A-nya nggak bosenin, gue akan bikin back and forth dari studio sama di luar sana. Biar seru aja, kita akan banyak bahas karena ada banyak pertanyaan soal motor-motor kita juga ya. Ada satu pertanyaan yang kalian tidak mau lewatin jawabannya, soal kejadian terkocak atau ya ada hubungannya sama Renya crash dan segala macam lah. Jadi stay tune terus. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kapan nambah moge? Sebenarnya sih udah, cuma belum reveal aja. Ditunggu aja kontennya, harusnya bulan-bulan Juni lah si yang baru itu tayang. Habis itu pertanyaan yang masih nyambung, kapan nambah moge brand new biar ada konten unboxing? Sebenarnya menurut gua jadwalnya aja sih belum ketemu kalau soal motor brand new ya. Habis itu pertanyaan nyambung lagi, kenapa rawat motor yang lebih dari 3 tahun? Lagi-lagi jadwalnya aja belum ketemu guys. Jadi kebetulan motor yang udah berumur tuh jadwalnya lebih cocok sama gua. Kapan nambah moge Eropa? Lagi-lagi kayaknya jadwalnya deh. Mungkin servicingnya nanti jadwalnya susah, modifnya nanti jadwalnya juga makin susah. Begitu kurang lebih. Terus terakhir, kenapa nggak 1000 cc? Gue udah sering jawab. Sebenarnya selain belum nemu jadwal aja untuk nambah 1000 cc, tapi buat dalam kota gue sering bilang juga motor 600 atau kalau 1000 pun itu naked jauh lebih seru karena 1000 cc sport itu way too freaking fast. Pertanyaan berikutnya, inspirasi punya garasi rainbow berwarna seperti pelangi dari mana? Dari YouTuber juga, tapi YouTuber supercar di UK, Shmi150. Sebentar, gue jelasin. Si lila warna ungunya rada mirip sama Orion Purple di McLaren 675 LT atau lila Pearl Lemon di Zenvo TSRS-nya. Si ruby birunya lumayan mirip-mirip antara Mystic Blue SLS Black Series-nya atau Electrico Blue Ferrari SF90-nya ya bisa dibilang. Ijonya Selena lumayan mirip sama Ford Mustang GT500-nya bisa dibilang. Gue subscriber setianya dia dari zaman dia pakai Audi R8 Spider, terus McLaren 12C dan lainnya. Nah, semoga kita kan kayak dia dulu Aerox ganti X-Max, dia kan dulu ganti-ganti mobil, tapi sekarang nambah. Semoga kita juga bisa nambah meskipun pusing perawatannya dan jadwalnya, tapi kepuasan hati aja. Oke, kalau gitu lanjut ke next question. Kenapa motornya nggak dijual aja rak? Soalnya kebanyakan jadi saya nggak kurus. Emang ya? Kembali ke studio dulu. Ada pertanyaan lagi nih. Are there any stories behind you being able to afford your toys? Renya, Temi, dan kawan-kawannya. Jawabannya simpel sebenarnya ya, basically manusia itu kerja dan manusia itu mendapatkan upah dan manusia itu bisa spend upahnya kemana yang dia mau. Tidak selalu bijak sih ya spending upah tersebut. Cuman gue cerita singkat aja. Ninja itu dibeliin bokap gue selalu bilang dari awal berkali-kali. Lulus SMA itu motor teman baik gue dari SD si Dimel. Habis itu dia udah nggak pakai, mau dijual, harga teman oke, bokap gue beliin. Habis itu Renya hasil kerja, Ruby hasil kerja, Lila hasil kerja, Sylvie hasil kerja, Selena juga hasil kerja. Nah jadi kasarnya begitu sih guys.
Terus gue juga tidak mau menutupin ya, layaknya Shmi 150 seperti yang gue sudah ceritain sedikit tadi. Jadi ambil contoh dulu Aerox gue, itu gue belinya nyicil, potong uang jajan dari bokap karena waktu itu masih kuliah juga pas kita punya Roxen, Aerox kita dulu yang sudah gue jual. Habis itu along the way udah lepas uang jajan, jadi habis itu ya cicilannya dianggap nggak ada sih. Jadi itu kasarnya setengah-setengah mungkin sama bokap ya, meskipun duitnya itu belum hasil kerja karena ya basically masih potong uang jajan. Terus contoh lainnya seperti Ruby, jadi gue belinya cicil. Kenapa? Karena ini bukan financial advice atau apa ya, cuman kan ada cerita gimana, ditanya ya udah gue jawab. Jadi rather on spending jebret langsung beli cash gitu, kadang-kadang gue prefer untuk cicil, tapi along the way gue bisa sembari modif-modif. Fun fact itu Ruby motornya kan harganya 63 ya waktu itu ya, X-Max Old. Gua bayarnya bertahap, tapi along the way motor itu bisa diprojekin dan segala macam, bisa generate income buat gue juga gitu. Jadi ya that's how I've been doing things sih. Yang penting demi ada konten-konten yang asik buat kalian, caranya sih ya kasarnya kayak gitulah ya. Jadi gue tidak menutup-nutupi ya kalau beberapa motor itu memang apa ya bilangnya di finance gitu, soalnya dengan cash flow yang kayak gitu gue bisa ngerjain project berbarengan gitu. Daripada gue spend jebret di awal, habis itu gue nggak ada capital buat ngapa-ngapain, ya kan, kalian paham lah ya. Jadi kasarnya dari motor-motor gue yang masih ada sekarang, Temi itu dari bokap modal awal, sisanya hasil kerja. Semoga terjawab. Habis itu yang nanya lagi, umurnya Mas Raka berapa? 27. Tua ya, bentar lagi pala 3. Next question. Ceritain hal terkonyol selama motoran bang. Re-nya pernah diseruduk subscriber. Gubrak. Jadi waktu itu kejadiannya posisinya gue di radar Auri, lagi on the way, posisinya lagi macet. Ya ini di depannya ada mobil lagi, Pokoknya kalau nggak salah waktu itu ada mobil yang lagi mau nyebrang, makanya pada mandek. Habis itu ini, sorry ya kalau lebih gede dari mobil, scale-nya kagak ada yang sama. Jadi gue waktu itu naik kerennya, minding my own business. Oh ya ini posisinya 2 jalur ya guys. Jadi daripada kita diculik ya kan, mobil penculik. Jadi gue main aman, gue mau ambil kiri begini. Ini posisi lagi berhenti ya guys ya, yang jalur gua nih. Set, nah kita nyelip antara 2 mobil ini. Pas lagi di sini kan gua nengok dulu, ya takut ada motor lain yang tiba-tiba Nah sembari gua nengok kiri, kok si mobil putih ini pelan-pelan maju terus, karena kan posisinya macet. Set. Alhasil ya di sini masih ada space sih ya, tapi gue jadi kedorong, gubrak. Iya begitu guys. Re-nya turu guys. Gua langsung berdiriin motor. Habis itu si pengendara yang nyeruduk gua itu, untungnya dia langsung keluar dari mobil. Nah terus hal pertama yang dia ngomong tahu nggak apa? Sorry bang TJR. Waduh, dia tahu gua lagi. Gua nggak jadi marah dong, karena ya dia tahu gua dong. Dan ya gua respect aja dan thank you kalau dia support konten gua. Habis itu kita minggir berdua ke minimarket terdekat. Untung sekali damage-nya itu benar-benar kecil banget. Ada secuil di fairing sebelah kanan, dan dulu gue pakai ProGuard ada juga secuil di situ. Jadi gue pikir no big deal, tapi gue sempet tanya dia sih, pasti main HP ya mas ya? Iya tadi ada WhatsApp, dia bilang gitu. Ya udahlah, mau gimana sudah terjadi. Salaman, habis itu gue lanjut jalan. Jujur habis itu gue sempat nungguin dia di DM sih. Ya siapa tahu ada say apa lah ya. Cuman nggak pernah ada, tapi ya udahlah, dia udah say sorry on the spot anyways. Tapi ya udahlah bro, itu siapa tahu kalau lu nonton video ini it's a funny memory aja sih. No hard feelings. Kalau kecelakaan terparah, cerita nggak ya? Mungkin nanti di akhir video lah ya, kita spill sedikit. Never before, belum pernah ceritakan di mana-mana. Banyak banget yang nanyain kabarnya si Selena, Ninja RR gua. She's fine, cuman projectnya kayaknya agak terundur lagi ya, project percantikannya, karena kita nanti mau ngejar si reveal yang baru dulu. Tapi soon akan ada video night ride sama dia. Kita tarik-tarikan lagi, seru-seruan, ngebul. Kalau kalian notice, nggak ada Temi di sini. Pas banget ada yang nanya, Temi kedepannya akan dijual nggak? Jawabannya adalah hell no, karena dia adalah motor OG kita that started everything. Target gue adalah nanti kalau suatu hari gue udah punya rumah yang mantep gitu, nanti Temi gue taruh di tengah rumahnya, gue boxin kaca, jadi where it all began. Nah Temi kemana? Dia lagi mani-pedi lah, ditunggu aja kontennya. Masih on the subject of Temi, bang, silencer RS8 nya Temi yang dulu masih ada? Masih ada dong. Tapi gue bingung deh, dari awal dulu punya knalpot ini, kenapa sampai hari ini masih banyak banget yang nanyain soal knalpot ini? Emang ada apa sih sama dia? Untuk segmen penutup, jadi beberapa pertanyaan terakhir ini gue jawab di sini ya.
Ada yang nanya, kapan track day? Akhir bulan Mei sama Magic Garage Bogor. Ditunggu aja kontennya, Renya lagi proses, ditunggu konten prepnya segala macam, semua sudah gue jadwalin. Ini sebenarnya hari-hari ini dan minggu-minggu ini gue lagi lumayan pusing guys, tapi semoga semuanya berjalan lancar dan kontennya tersampaikan ke kalian dengan smooth. Tapi tetap quality over quantity ya tentunya. Ada yang nanya lagi, kesibukan selain YouTube, main biliar. Meskipun banyak kan cuma geser-geser bola aja, tidak selalu masuk. Tapi kadang kalau lagi masuk sih ala-ala Efren Batareyes. Ngibul aja dulu. Selain itu paling nge-YouTube aja ya. Gue memang dari dulu sebelum punya channel YouTube pun memang sangat aktif YouTubing setiap hari. Karena gue rasa YouTube itu salah satu jendela dunia gue lah ya. Karena dengan ngeliat banyak-banyak konten yang informatif, nggak cuman yang entertainment seru-seru aja, tapi gue jadi banyak tahu soal hal-hal yang nggak penting pun tuh banyak tahu gitu. Misalnya kayak universe ini, known universe tuh segede itu, jadi bumi tuh sampai ya gitulah intinya, yang sampai sedalam itu gue kadang-kadang. Sama gue lagi sering nonton streaming game yang kocak-kocak terutama. Terus pertanyaan terakhir yang paling bombastis, paling fantastis, kecelakaan terparah. Sejujurnya gue sebagai pemotor yang aktif hampir setiap hari di jalan naik motor, gue jatuh itu masih bisa dihitung jari lah ya. Cuman kadang kita kan ada main sirkuit, ada segala macam. Mungkin gue ceritain detailnya suatu hari nanti ya, tapi gue kasih teasernya dulu aja sedikit. Ya sudah guys, segitu dulu untuk Q&A kali ini. Semoga pertanyaan kalian beberapa ada yang terjawab. Gue nggak bisa ambil semua karena yang nanya lumayan banyak. Nanti video ini bisa kepanjangan ya. Ya udah, untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. As always, I thank you guys for watching. And I will update you very soon. Bye. Adegan berbahaya. Kocak. Dah rusak dan motor. Gue pegangin deh. Nih. Buat foto. Buat thumbnail. Keburu tumpah nih bensin. Sekali dari sini Bim, dari depan. Nggak usah tinggi-tinggi ya. Deket aja tapi. Ya, barain gue baret ini pasti. Porter juga. Buat story, buat apalah. Coba. The things we do for the shot, guys. Udahlah. Barain gue baret ini. 1, 2, 3. Wah, cetek 6 berat aja. Ya, baret. Ya udahlah. Quality over quantity. Kocak. Taunya bloopernya nggak fokus. 27. Tua ya, bentar lagi pala 3. Jing, merinding ngomong gitu aja. By the way, sorry ya guys, ini jemuran karena memang garasi masih nebeng, jadi mau nggak mau we share the area.